Kesendirian adalah sebuah kondisi yang seringkali dihindari oleh banyak orang. Dalam dunia yang semakin terhubung, di mana suara-suara dan informasi terus mengalir tanpa henti, kesendirian seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai ruang yang sunyi dan sepi, yang seolah-olah mengancam keberadaan kita. Namun, jika kita mau merenung sejenak, kesendirian sebenarnya adalah salah satu anugerah terbesar yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Dalam kesendirian, kita menemukan ruang untuk benar-benar mengenal diri kita, untuk mendengar suara hati yang seringkali tenggelam dalam keramaian dunia. Kesendirian memberikan kita kesempatan untuk berhenti sejenak, untuk merenungkan perjalanan hidup kita, dan untuk menemukan kembali makna di balik setiap langkah yang telah kita ambil. Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf dan penyair Jalaluddin Rumi, pintu menuju jiwa adalah kesendirian. Melalui kesendirian kita membuka pintu menuju kedalaman batin, menemukan kebijaksanaan yang tak akan pernah kita temukan di tengah keramaian. Namun di balik keindahan kesendirian, ada tantangan yang harus dihadapi. Di tengah masyarakat yang terus-menerus menekankan pentingnya interaksi sosial, kesendirian seringkali disalahartikan sebagai kesepian. Kesepian adalah perasaan hampa yang muncul ketika kita merasa terpisah dari orang lain, sementara kesendirian adalah pilihan sadar untuk menarik diri sejenak, untuk menemukan ketenangan dan kedamaian dalam diri sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Carl Jung, kesepian bukanlah karena tidak ada orang di sekitar kita, melainkan karena kita tidak bisa menjalin hubungan yang mendalam dengan diri kita sendiri. Dalam pembukaan ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kesendirian bisa menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan pertumbuhan. Alih-alih melihat kesendirian sebagai sesuatu yang menakutkan, mari kita melihatnya sebagai kesempatan untuk menemukan diri, untuk mendengarkan hati kita, dan untuk mengejar impian yang mungkin selama ini tertutupi oleh tuntutan dunia luar. Kesendirian bukanlah suatu kondisi yang perlu ditakuti, melainkan ruang yang perlu dirangkul. Ini adalah kesempatan untuk memperlambat langkah, untuk merenung, dan untuk menemukan kembali arah hidup kita. Seperti yang ditulis oleh Thoreau dalam bukunya Walden, "Saya pergi ke hutan karena saya ingin hidup dengan bijak, untuk menghadapi hanya fakta-fakta esensial kehidupan, dan melihat apakah saya tidak bisa belajar apa yang harus diajarkan kehidupan, dan bukan, ketika saya datang untuk mati, menemukan bahwa saya belum pernah hidup." Dengan memeluk kesendirian, kita memberi diri kita ruang untuk hidup dengan bijak, untuk menghadapi kehidupan dengan penuh kesadaran, dan untuk menemukan kebahagiaan sejati yang berasal dari dalam diri. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 4 cara untuk menikmati kesendirian dengan cara yang sehat dan bermakna. Setiap cara akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman bahwa kesendirian bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus dirayakan, karena di sanalah kita menemukan diri kita yang sejati. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, menjelajahi kekuatan dan keindahan kesendirian. Dalam kesendirian, kita seringkali dihadapkan pada cermin yang jujur, cermin yang memantulkan kembali kepada kita semua aspek dari diri kita sendiri, baik dan buruk. Disinilah muncul pentingnya menjadi tuan rumah terbaik bagi diri kita sendiri. Ketika kita berada dalam kesendirian, rumah kita bukan hanya tempat fisik, melainkan juga ruang batin di mana pikiran, perasaan, dan ingatan kita tinggal. Bagaimana kita memperlakukan ruang ini mencerminkan seberapa dalam kita menghargai diri sendiri. Bayangkan sejenak ketika Anda mengundang seorang tamu ke rumah Anda. Anda mungkin akan memastikan rumah Anda bersih dan rapi, mungkin menyiapkan makanan atau minuman yang menyenangkan, serta memastikan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Mengapa kita melakukan ini? Karena kita ingin tamu tersebut merasa dihargai dan diterima. Namun seringkali kita tidak memberikan perhatian yang sama pada diri kita sendiri. Kita bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi orang lain, tetapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis, pernah berkata, "Jika kamu merasa kesepian saat sendirian, kamu berada dalam pergaulan yang buruk." Pernyataan ini menyoroti pentingnya hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ketika kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri, waktu dalam kesendirian bisa terasa seperti hukuman, bukan sebagai kesempatan untuk beristirahat dan refleksi. Untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi diri sendiri,
kita harus mulai dengan mempraktikkan self-compassion atau kasih sayang terhadap diri sendiri. Menurut Dr. Kristin Neff dalam bukunya Self-Compassion, The Proven Power of Being Kind to Yourself, kasih sayang terhadap diri sendiri melibatkan 3 elemen utama: kebaikan terhadap diri sendiri, kemanusiaan bersama, dan kesadaran. Elemen-elemen ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sendirian. Pertama, bersikaplah baik pada diri sendiri. Berikan perlakuan yang sama kepada diri Anda seperti yang Anda berikan kepada orang yang Anda sayangi. Ketika kita mengisi waktu sendiri dengan pikiran negatif atau kritik yang berlebihan, kita sebenarnya meracuni ruang batin kita sendiri. Sebaliknya, berbicaralah pada diri sendiri dengan lembut, dengan pengertian, dan dengan cinta. Kedua, akui bahwa kita tidak sendirian dalam pengalaman kita. Terkadang kita merasa bahwa kesulitan yang kita alami hanya milik kita. Namun sebenarnya, semua orang mengalami penderitaan dan kesepian dalam berbagai bentuk. Menyadari ini dapat memberikan rasa koneksi dan mengurangi perasaan terisolasi. Ketiga, praktekkan kesadaran atau mindfulness. Ini berarti menghadirkan diri kita secara penuh dalam setiap momen, termasuk momen-momen dalam kesendirian. Alih-alih melarikan diri dari perasaan yang muncul, kita belajar untuk duduk bersama perasaan tersebut, menerima apa adanya tanpa penilaian. Ketika kita melakukannya, kita menciptakan ruang untuk pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Selain aspek mental dan emosional, menjadi tuan rumah terbaik bagi diri sendiri juga berarti merawat lingkungan fisik kita. Seperti yang ditulis oleh Marie Kondo dalam bukunya The Life-Changing Magic of Tidying Up. Rumah yang rapi mencerminkan pikiran yang jernih. Merapikan ruang fisik kita bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang menciptakan ruang yang mendukung kedamaian batin. Ketika kita membersihkan dan mengatur rumah kita, kita secara tidak langsung juga membersihkan dan mengatur pikiran kita. Proses ini bisa menjadi meditatif, membawa ketenangan dan ketertiban dalam diri kita. Akhirnya, menjadi tuan rumah yang baik bagi diri sendiri, berarti menciptakan waktu dan ruang untuk hal-hal yang memberi kita kegembiraan dan ketenangan. Apakah itu memasak makanan yang sehat dengan penuh cinta, membaca buku yang menginspirasi, atau hanya duduk dalam keheningan sambil menikmati secangkir teh? Tindakan-tindakan kecil ini adalah bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri. Dalam kesendirian, kita diberi kesempatan langka untuk benar-benar mengenal diri kita sendiri tanpa gangguan eksternal. Dengan menjadi tuan rumah terbaik bagi diri sendiri, kita tidak hanya membuat kesendirian menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga menjadikannya sebagai waktu yang penuh makna dan pertumbuhan. Kesendirian bukanlah musuh, melainkan sahabat yang siap mengajarkan kita banyak hal, jika kita tahu bagaimana memperlakukannya dengan bijak. Dalam kesendirian, seringkali kita merasa terpisah dari dunia luar, seolah-olah ada dinding yang memisahkan kita dari kehidupan di luar sana. Namun, perasaan terputus ini sesungguhnya hanyalah ilusi yang dibentuk oleh pikiran kita. Kenyataannya, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Kita selalu terhubung dengan alam semesta dalam cara yang lebih dalam dan esensial. Konsep keterhubungan ini telah menjadi bagian integral dari banyak tradisi filsafat dan spiritual. Dalam ajaran Buddha, misalnya, ada konsep Pratyasamutpada atau keterhubungan yang bergantung, yang mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling terkait. Tidak ada satupun entitas yang berdiri sendiri tanpa pengaruh dari yang lain. Semua yang ada, termasuk diri kita, adalah hasil dari jaringan kompleks hubungan dan sebab akibat. Sheng Yen, seorang biksu dan sarjana Buddhis Tiongkok, dalam pengalaman kesendirian di retreatnya, menceritakan bahwa meskipun ia tampak sendirian di dalam sebuah ruangan kecil, sebenarnya ia dikelilingi oleh makhluk-makhluk kecil seperti semut dan serangga yang berbagi ruang dengannya. Ketika saya dalam retreat soliter, saya tahu bahwa saya bersama semua makhluk hidup di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa bahkan dalam isolasi fisik, kita tetap merupakan bagian dari ekosistem yang lebih besar. Kesadaran ini dapat membawa ketenangan dan mengurangi perasaan kesepian yang mungkin kita rasakan.
Perasaan terhubung ini juga bisa kita temukan dalam ajaran Stoicisme. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Manusia terganggu, bukan oleh hal-hal, tetapi oleh prinsip-prinsip dan gagasan yang mereka bentuk tentang hal-hal tersebut." Dalam kata lain, kesepian bukanlah hasil dari kenyataan fisik kita, tetapi dari persepsi kita tentang realitas tersebut. Seorang individu yang memahami bahwa dirinya adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, mungkin tidak akan merasa terisolasi, meskipun sedang sendirian. Keterhubungan yang kita miliki bukan hanya dengan makhluk hidup lain, tetapi juga dengan elemen-elemen alam yang mendasari kehidupan kita. Dalam bukunya Braiding Sweetgrass, Robin Wall Kimmerer menulis tentang pentingnya memahami dan menghargai hubungan kita dengan alam. Dia menjelaskan bahwa kita semua berasal dari tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan meminum air yang sama. Kesadaran ini menanamkan rasa syukur dan penghormatan terhadap alam semesta, yang pada gilirannya dapat mengurangi rasa keterpisahan. Kesadaran akan keterhubungan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menghadapi rasa takut akan kesendirian. Ketika kita merasa sendirian, kita bisa mengingatkan diri kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui batasan fisik kita. Kita bisa melihat bintang-bintang di langit malam dan mengingat bahwa kita terbuat dari materi yang sama dengan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Carl Sagan dalam bukunya Kosmos, kita adalah cara alam semesta untuk mengenal dirinya sendiri. Kutipan ini menggambarkan betapa kita tidak pernah benar-benar sendiri, karena kita adalah bagian integral dari alam semesta yang luas ini. Selain itu, teknologi modern juga memberikan cara baru untuk merasa terhubung meskipun secara fisik terpisah. Media sosial, panggilan video, dan platform komunikasi lainnya memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang kita cintai, bahkan ketika kita berada di tempat yang jauh. Namun, penting untuk menggunakan teknologi ini dengan bijaksana, tanpa menggantikan hubungan yang lebih mendalam dan bermakna yang bisa kita miliki dengan diri kita sendiri dan alam. Pada akhirnya, kesadaran bahwa kita selalu terhubung dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam kesendirian. Kita bisa merangkul waktu sendirian sebagai kesempatan untuk merenung dan memperdalam hubungan kita dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam semesta. Kesendirian bukanlah keadaan yang terputus, melainkan sebuah ruang di mana kita bisa merasakan keterhubungan yang lebih dalam dengan segala sesuatu di sekitar kita. Dengan demikian, kesendirian berubah dari sesuatu yang menakutkan menjadi sebuah pengalaman yang penuh makna dan kedamaian. Kesendirian adalah cermin jernih yang memantulkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, tanpa filter, tanpa penyesuaian. Dalam masyarakat yang terus bergerak cepat, di mana distraksi datang dari segala arah, jarang sekali kita diberi kesempatan untuk duduk dalam kesendirian dan benar-benar merasakan apa yang terjadi di dalam diri kita. Ketika kita duduk dalam kesendirian, kita berhadapan langsung dengan pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, dan segala sesuatu yang selama ini mungkin kita hindari. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, duduk dan merenung bisa jadi sebuah tindakan yang terasa asing. Namun, merenung adalah salah satu cara paling mendalam untuk memahami diri sendiri dan menghadapi realitas yang ada di dalam dan di sekitar kita. Seperti yang dikatakan oleh Søren Kierkegaard, seorang filsuf eksistensialis Denmark, hidup hanya dapat dipahami dengan melihat ke belakang, tetapi harus dijalani dengan melihat ke depan. Duduk dan merenung memberi kita waktu untuk melihat kembali, untuk mengurai benang-benang kehidupan yang telah kita tenun, dan untuk memahami makna yang lebih dalam di balik setiap pengalaman. Meditasi adalah salah satu bentuk praktik merenung yang paling dikenal. Dalam meditasi, kita duduk dengan tenang, mengamati napas, pikiran, dan perasaan tanpa penilaian. Ini adalah saat di mana kita belajar untuk duduk bersama diri kita sendiri, dengan segala ketidaknyamanan dan kegelisahan yang mungkin muncul. Dalam bukunya, The Miracle of Mindfulness, Thich Nhat Hanh, seorang biksu dan guru Zen Vietnam, menjelaskan bahwa dengan menghadirkan diri kita sepenuhnya dalam momen sekarang, kita bisa mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita.
kita belajar untuk menerima tanpa mencoba mengubah atau melarikan diri dari apa yang kita rasakan. Merenung juga bisa menjadi cara untuk menghadapi dan memproses emosi yang selama ini mungkin kita tekan. Emosi-emosi seperti kemarahan, ketakutan, atau kesedihan seringkali muncul ke permukaan ketika kita berada dalam kesendirian. Alih-alih menghindari atau menekan emosi-emosi ini, duduk dan merenungkan mereka memberi kita kesempatan untuk memahami asal-usulnya, serta untuk memproses dan melepaskannya. Dalam bukunya, The Power of Now, Eckhart Tolle mengajarkan bahwa emosi hanyalah energi yang bergerak melalui tubuh kita. Ketika kita mengamati mereka dengan kesadaran penuh, kita dapat membiarkan mereka mengalir dan akhirnya larut. Namun, duduk dan merenung bukan hanya tentang menghadapi hal-hal yang sulit. Ini juga merupakan kesempatan untuk merasakan kedamaian dan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah kesibukan sehari-hari. Seperti yang ditulis oleh Marcus Aurelius dalam Meditations, orang-orang mencari pelarian ke pedesaan, ke pantai, ke gunung, namun kau dapat setiap saat berdiam diri di dalam dirimu sendiri. Dalam kata-kata ini, Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kedamaian sejati bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar, tetapi sesuatu yang kita ciptakan dalam diri kita sendiri, dimanapun kita berada. Salah satu manfaat terbesar dari duduk dan merenung adalah kemampuan untuk memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dalam keheningan, kita dapat mulai memisahkan apa yang esensial dari apa yang tidak, dan mendapatkan wawasan yang lebih jelas tentang tujuan hidup kita. Seperti yang ditulis oleh Henry David Thoreau dalam Walden, saya pergi ke hutan karena saya ingin hidup dengan bijak, untuk menghadapi hanya fakta-fakta esensial kehidupan, dan melihat apakah saya tidak bisa belajar apa yang harus diajarkan kehidupan, dan bukan ketika saya datang untuk mati, menemukan bahwa saya belum pernah hidup. Dengan merenung, kita memberikan diri kita ruang untuk mengevaluasi hidup kita, untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan penting, dan untuk menemukan apa yang benar-benar bermakna bagi kita. Merenung juga membantu kita menemukan kembali keterhubungan kita dengan alam dan semesta. Ketika kita duduk dalam keheningan, kita bisa merasakan napas kita yang berirama dengan napas alam, detak jantung kita yang selaras dengan detak kehidupan. Dalam keheningan, kita bisa merasakan keajaiban keberadaan kita, dan kita bisa menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan kebisingan dan kesibukan, duduk dan merenung adalah tindakan revolusioner. Ini adalah undangan untuk masuk ke dalam diri, untuk menemukan kedamaian dan kebijaksanaan yang ada di dalam, dan untuk menghadapi hidup dengan keberanian dan kejelasan. Dengan merenung, kita tidak hanya belajar untuk memahami diri kita sendiri, tetapi juga untuk menghadapi dunia dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Kesendirian seringkali dipandang sebagai waktu yang hampa, saat di mana kita terputus dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun, jika kita mau melihat lebih dalam, kesendirian adalah sebuah kanvas kosong, siap untuk diisi dengan warna-warna impian dan aspirasi kita. Dalam kesendirian, kita memiliki ruang untuk mengejar impian kita dengan fokus yang murni, tanpa gangguan, dan tanpa tuntutan dari orang lain. Kesendirian bukanlah waktu yang sia-sia. Ini adalah kesempatan emas untuk menciptakan sesuatu yang besar dan bermakna. Di tengah keramaian, kita seringkali terjebak dalam rutinitas sosial yang bisa mengalihkan kita dari jalan yang benar-benar ingin kita tempuh. Terlalu mudah untuk terseret oleh arus keinginan dan harapan orang lain, sampai-sampai kita kehilangan jejak terhadap apa yang sebenarnya kita inginkan. Ini adalah apa yang disebut oleh Ralph Waldo Emerson sebagai self-reliance, kepercayaan pada diri sendiri. Dalam esainya yang terkenal, Emerson mendorong kita untuk mendengarkan suara hati kita, untuk tidak takut menjadi berbeda dari orang lain, dan untuk mengejar impian kita tanpa ragu. Tidak ada yang sakral kecuali integritas pikiranmu sendiri, tulis Emerson, mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak dalam keberanian untuk menjadi diri sendiri dan mengejar apa yang kita yakini benar. Mengapa kesendirian begitu penting dalam mengejar impian?
Karena dalam kesendirian kita bebas dari pengaruh luar. Kita memiliki kebebasan untuk merenung, untuk merencanakan, dan untuk bekerja dengan intensitas yang mungkin sulit dicapai ketika kita terus-menerus berada di tengah keramaian. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk menemukan kembali tujuan kita, untuk menyempurnakan visi kita, dan untuk bekerja tanpa gangguan dalam mewujudkan impian tersebut. Ketika kita sendirian, kita memiliki ruang untuk berkreasi. Waktu yang dihabiskan sendirian adalah waktu di mana ide-ide besar seringkali muncul. Ketika kita menyendiri, kita memiliki kesempatan untuk menggali lebih dalam ke dalam pikiran kita, untuk menemukan inspirasi yang tidak mungkin kita temukan di tengah kebisingan dunia. Namun, mengejar impian dalam kesendirian juga memerlukan disiplin dan keberanian. Ini adalah jalan yang seringkali sepi, di mana kita harus berjuang melawan godaan untuk kembali ke zona nyaman. Tetapi, seperti yang ditulis oleh Paulo Coelho dalam The Alchemist, hanya ada satu hal yang membuat mimpi tidak mungkin tercapai, ketakutan akan kegagalan. Dalam kesendirian, kita dihadapkan pada ketakutan kita sendiri, takut akan kegagalan, takut akan penolakan, takut akan ketidakpastian. Tetapi, disinilah letak kekuatan kesendirian. Ini memberi kita ruang untuk menghadapi ketakutan itu, untuk mengatasinya, dan untuk terus maju meskipun kita merasa takut. Kesendirian juga memungkinkan kita untuk merayakan setiap langkah kecil yang kita ambil menuju impian kita. Dalam kesunyian, kita bisa lebih menghargai pencapaian kita sendiri, tanpa perlu validasi dari orang lain. Ini adalah waktu di mana kita bisa merenungkan sejauh mana kita telah berjalan, dan merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan ketenangan dan kejernihan pikiran. Dalam bukunya Deep Work, Cal Newport mengemukakan bahwa pekerjaan mendalam, pekerjaan yang dilakukan dalam kondisi konsentrasi tinggi dan tanpa gangguan, adalah kunci untuk mencapai hasil yang luar biasa. Kesendirian adalah lingkungan yang sempurna untuk melakukan pekerjaan mendalam ini. Tanpa gangguan, kita bisa fokus sepenuhnya pada tugas yang ada, menggali lebih dalam ke dalam kreativitas kita, dan menghasilkan karya yang bermakna. Akhirnya, mengejar impian dalam kesendirian adalah sebuah perjalanan yang tidak hanya membawa kita lebih dekat ke tujuan kita, tetapi juga lebih dekat ke diri kita sendiri. Ini adalah waktu untuk menemukan kembali siapa kita, apa yang kita inginkan, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesendirian adalah guru yang bijak, yang mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, dari keberanian untuk bermimpi, dan dari ketekunan untuk mewujudkan impian itu menjadi kenyataan. Dalam kesendirian, kita menemukan kekuatan untuk bermimpi tanpa batas dan untuk bekerja tanpa henti. Kita belajar bahwa kesendirian bukanlah kekosongan, melainkan sebuah ruang yang penuh potensi, di mana impian-impian besar bisa lahir dan tumbuh. Dan pada akhirnya, ketika kita mencapai impian kita akan menyadari bahwa kesendirian adalah sahabat yang telah membantu kita sepanjang jalan, memberikan kita ruang untuk menjadi diri kita yang sejati. Kesendirian seringkali disalahpahami sebagai keadaan yang menyedihkan, kosong, atau bahkan menakutkan. Namun, sebagaimana yang telah kita jelajahi melalui berbagai cara untuk menghadapinya, kesendirian sebenarnya adalah anugerah yang memberikan kita kesempatan untuk tumbuh, menemukan diri, dan meraih impian kita. Kesendirian bukanlah musuh, melainkan sahabat yang membawa kita pada kedalaman pemahaman tentang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan menjadi tuan rumah yang baik bagi diri kita sendiri, kita belajar menghargai dan merawat diri dengan cara yang sama seperti kita merawat orang yang kita cintai. Ketika kita menyadari bahwa kita selalu terhubung dengan segala sesuatu di alam semesta ini, rasa kesepian yang kita alami mulai larut, digantikan oleh rasa syukur dan pemahaman bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan duduk dan merenung, kita membuka pintu untuk introspeksi dan pertumbuhan, menghadapi emosi kita dengan keberanian dan ketenangan. Dan akhirnya, ketika kita mengejar impian kita dalam kesendirian, kita menemukan bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati terletak pada keberanian untuk menjadi diri kita sendiri dan bekerja tanpa henti untuk mencapai tujuan kita.
Seperti yang pernah dikatakan oleh Khalil Gibran dalam bukunya The Prophet, Anda sendirian, tetapi tidak pernah sendirian. Dalam kesendirian, kita menemukan kebebasan untuk benar-benar menjadi diri kita tanpa tekanan dari dunia luar dan tanpa gangguan dari tuntutan sosial. Kesendirian adalah waktu untuk menciptakan, merenung, dan menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan dengan diri sendiri. Semoga dari pembahasan ini, Anda menemukan nilai dan inspirasi untuk merangkul kesendirian sebagai bagian penting dari perjalanan hidup Anda. Kesendirian adalah kesempatan untuk menyelami kedalaman batin, menemukan makna sejati dalam hidup, dan meraih impian yang paling berharga. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama saya, dan semoga Anda menemukan kekuatan dan kebijaksanaan dalam setiap momen kesendirian yang Anda alami.